warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Oke, anakku, melanjutkan pelajaran yang kemarin ya hari ini, yaitu nanti masih mempelajari bab 1. Anak-anakku semua, pertama sebelum kita mulai pelajaran, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua masih bisa bertatap muka meskipun secara tidak langsung untuk pembelajaran. Anakku, meskipun COVID-19 memisahkan jarak di antara kita, tapi tetap semangat ya mengikuti pelajaran. Oke, silahkan perhatikan. Dalam pertemuan kedua ini anak-anakku, kita membahas yang B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dilanjut kemudian yang C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini masih melanjutkan bab 1 yang kemarin yang sudah kita bahas adalah sub yang A. Anak-anakku, di dalam pertemuan kedua ini diharapkan ya, kalian nantinya setelah memperhatikan, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dapat menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Tentunya kalian juga sudah tahu apa itu dinamika ya. Dinamika itu artinya perjalanan atau pergerakan. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa perjalanan dalam perjalanannya pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa itu tidak statis ya, dalam arti dinamis, jadi berubah-ubah kadang atau dengan kata mengalami pasang surut. Oke, sekarang kita mulai yang A, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar dan bagi pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Jadi, kokohnya suatu negara itu tergantung dari landasannya ataupun dasarnya. Nah, karena landasan kita sudah kuat, fundament kita sudah kuat, yaitu Pancasila, maka otomatis diharapkan negara Indonesia bisa berdiri kokoh kuat selamanya. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental, di mana nilai-nilai sila tersebut antara sila 1 dengan sila yang lain, itu sila itu dalam mempelajarinya tidak boleh ya dipisah-pisahkan. Jadi yang namanya Pancasila ya 5 sila. Kelima sila itu adalah merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak terpisah-pisahkan. Antara sila satu dengan sila yang lain saling mendasari dan saling menjiwai. Anak-anakku nanti bisa lihat di buku PR kalian ada ya gambar piramida itu tentang nilai-nilai atau tentang sila-sila Pancasila. Kemudian nilai dasar Pancasila. Jadi nilai dasar Pancasila itu adalah nilai ketuhanan atau ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilai kemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Nilai yang keempat, kerakyatan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun nanti dalam pelaksanaannya Pancasila nilai-nilainya itu mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi nilai dasar tetap tidak akan mengalami perubahan sampai kapanpun. Karena apabila nilai dasar itu berubah, otomatis negara kita juga akan berubah. Kalau tidak ada dasar negara Pancasila, otomatis NKRI sudah juga tidak ada lagi. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Oleh karena itu,
maka Pancasila bisa dikatakan sebagai ideologi yang bersifat terbuka karena nilai-nilainya mampu mengikuti perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi dapat diartikan ilmu tentang pengertian dasar, sedangkan secara umum dapat diartikan sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Untuk pengertian ideologi terbuka itu sendiri artinya nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Itu kenapa Pancasila bisa nanti dikatakan sebagai ideologi yang terbuka, karena nilai-nilai Pancasila diambil dari budaya luhur bangsa Indonesia sendiri, nilai-nilai yang sangat baik ya dari bangsa Indonesia sendiri, tidak mengambil dari luar atau negara lain. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Jadi meskipun tadi nilai dasar itu bersifat tetap, tapi tetap nilai-nilainya mampu mengikuti perkembangan zaman dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa pakar yang memberikan definisi ideologi, diantaranya ini ada dari Suryanto, Mugyarto, dan lain sebagainya. Nanti anak-anakku bisa baca bagaimana pendapat mereka. Yang penting kalian tahu, oh menurut Pak Suryanto Puswowardo itu pengertian ideologi seperti ini atau yang lainnya. Yang penting tadi kalian sudah tahu apa itu ideologi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan, nah ini kalian wajib tahu ya, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Berarti kalau Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa, berarti Pancasila itu dijadikan sebagai arah dan tujuan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa, seperti apa yang sudah Brini sampaikan tadi. Pancasila merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan. Ya, ingat, perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang akan diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Kemudian, arti ideologi yang bersifat terbuka tadi, bahwa ideologi itu senantiasa mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ini Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu senantiasa mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Apa itu ciri khas ideologi terbuka? Ciri khas ideologi terbuka adalah secara umum nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasar dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Masyarakat itu sendirilah yang menemukan nilai-nilai yang digali juga dari dalam masyarakat. Sebagai ideologi terbuka tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Di Pancasila itu sudah benar, kemudian Pancasila dibutuhkan oleh warga negara. Berarti kalau kita bicara ada ideologi terbuka, berarti ada juga ideologi yang tertutup. Bisa nanti anak-anakku mencari dari berbagai macam sumber apa tuh ideologi yang tertutup itu. Coba kalian bandingkan lebih baik yang mana antara ideologi terbuka dengan ideologi yang tertutup. Sekarang
Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila itu harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Marxisme, Leninisme itu sama sebenarnya berpaham juga sama seperti dengan komunis. Kalau Marxisme itu ya diambil karena yang mencetuskan itu adalah Marx, ya, Karl Marx, sedangkan Leninisme itu karena yang menurut pemahaman dari Lenin. Kemudian yang C, mencegah berkembangnya paham liberal atau kebebasan yang mutlak. Yang D, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Sedangkan yang C, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi yang terbuka mengandung 3 nilai, yaitu adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu hakikat dari kelima nilai Pancasila atau nilai sila itu sendiri, ya, tadi sudah disampaikan. Sedangkan nilai instrumental sebagai penjabaran nilai dasar Pancasila dijabarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga. Sedangkan nilai praksis, realisasi dari nilai-nilai instrumental yang berupa pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila memiliki 3 dimensi. Ada dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realita. Apa itu dimensi idealisme? Adalah menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber pada filsafat Pancasila. Sedangkan nilai normatif bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam satu sistem norma. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi, ya, dalam NKRI, serta merupakan status fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Apa itu pokok kaidah negara yang fundamental? Artinya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Karena apabila merubah pembukaan itu sama halnya membubarkan NKRI. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 utamanya terdapat dasar negara, terdapat tujuan negara, terdapat juga pembentukan negara atau bentuk negara kita. Kemudian yang ketiga, dimensi realita. Mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, ini tadi kan ada bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan tertib hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, anak-anakku, coba kalian nanti bisa mencari apa saja toh sumber-sumber hukum di Indonesia. Kalau yang tertinggi pembukaan itu apa, ada yang di bawahnya berupa apa. Oke, untuk yang B sudah selesai ya. Ya, semoga anakku paham. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silakan baca-baca lagi referensinya. Ya, betul. Bisa dari buku paket, buku PR, ataupun dari internet. Nah, sekarang kita lanjut yang sub C. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya. Yang pertama itu adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Apa contohnya? Contohnya dibentuknya lembaga-lembaga baru. Ini menunjukkan kalau nilai Pancasila itu terbuka, jadi tidak tertutup. Oh, lembaga negara yang ada harus ini, tidak. Ya, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19 yang diamandemen, ada lembaga negara yang baru, diantaranya ada DPD, MK, dan KY. Kemudian adanya penghargaan terhadap HAM.
Dulu sebelum amandemen tidak ada pasal yang khusus mengatur tentang HAM. Nah, setelah di amandemen ada pasal yang khusus mengatur tentang amandemen di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 28A sampai dengan C. Itu judulnya Hak Asasi Manusia. Nah, contohnya lagi adalah berdirinya banyak partai politik di Indonesia. Dari semakin ke depan semakin bertambah jumlah parpol di Indonesia. Itu menunjukkan adanya keterbukaan ideologi Pancasila. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Jelas dasar hukum pelaksanaan perekonomian di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maaf, ini ketambahan angka 4 ini nanti dihapus. Maaf ya, namanya orang itu kepunjulan yang dudul. Nanti saya perbaiki. Kemudian adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan dan lain-lain. Nah, ini juga kalian nanti silahkan cari lagi contoh yang lain. Yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosbud atau sosial budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sudah ada kekeluargaan, musyawarah, gotong royong. Nah, wujud keterbukaannya yaitu kita tetap menerima juga adanya sikap kerja keras, ya, disiplin, ilmiah itu dari luar. Itu menunjukkan kalau kita menerima ya perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang hankam atau pertahanan keamanan. Diwujudkan diantaranya dalam UUD NRI tahun 1945 diatur dalam pasal 27 ayat 3. Ya, yang menunjukkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Contohnya apa? Kalau di lingkungan sekolah bela negara, bisa ketika kalian mengikuti upacara bendera itu dengan tertib dan khidmat. Kemudian lagi apa? Menghindari terjadinya tawuran pelajar. Banyak lagi contoh yang lain. Silahkan kalian cari ya. Kemudian pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara itu juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Anak-anakku, dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankam Rata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang artinya di mana seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali itu ya ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, anak-anakku, tadi adalah materi bab 1 dalam pertemuan kedua, yaitu sub B dan sub C. Dengan selesainya materi sub B dan C berarti selesai juga materi bab 1. Untuk minggu depan anakku silakan ya, mempelajari bab 1, besok minggu depan kita ulangan. Oke, nah sebelumnya ini ada tugas. Tugas yang pertama, carilah bentuk-bentuk ideologi yang berkembang saat ini di berbagai negara disertai negaranya. Yang kedua, apa perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup? Jelaskan. Dan yang ketiga, sebutkan kelebihan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunis. Anakku yang berini sayangi dan berini banggakan, tugas itu dikerjakan atau silahkan kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan ketika masuk sekolah atau sewaktu-waktu Bu Rini meminta. Jadi yang penting jangan menimbun, menunda pekerjaan. Menabung pekerjaan itu tidak ada hasilnya. Kalian akan rugi waktu, rugi tenaga ketika sewaktu-waktu Bu Rini minta harus mengumpulkan, kalian harus lembur. Oleh karena itu siapkan satu buku untuk tugas ya. Dijadikan satu dengan tugas minggu kemarin. Kemudian ini sekarang dan sewaktu-waktu Bu Rini bisa minta. Oke. Kemudian tugas yang kedua, kerjakan soal latihan di Google Form dengan nanti link yang Bu Rini share di kelas. Waktu batas mengumpulkan latihan ini nanti itu sampai hari Senin tanggal 27 Juli
2020 jam 12 malam. Selebihnya Bu Rini anggap tidak mengumpulkan tugas. Sedangkan nanti absensinya itu bisa nanti kalau ada diisi ketika kalian mengikuti pelajaran. Tetap semangat anak-anakku semua. Semoga kalian semua selalu sehat. Oke? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.